Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati dosen pengampu psikologi sosial Bapak Abdul Malik, SPD MPD, dan yang saya hormati teman-temanku sekalian 12 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi dari kelompok 3 dengan judul materi presentasi diri, pengungkapan diri, dan stigmatisasi. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok dari keanggotaan kelompok 3 yang diantaranya pertama adalah Amela Maulani dengan NIM 12014210009. Yang kedua Bagas Virji Firmansyah dengan NIM 120142110. Yang selanjutnya Sulaiman Fityan Saputra dengan NIM 12014210064 dan Ade Tirta Ayomi dengan NIM 12014210065. Baik, di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi dan diskusi pada hari ini. Untuk itu, saya serahkan kepada presenter pertama untuk melakukan presentasi. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memaparkan materi. Yang pertama ada presentasi diri. Presentasi diri atau sering disebut dengan manajemen impresi atau impression management adalah sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai sebuah citra yang diharapkan. Presentasi diri ini bisa dilakukan oleh individu dan bisa juga dilakukan oleh sekelompok individu, tim, atau kelompok. Jadi presentasi diri ini adalah usaha untuk membentuk kesan di mata orang lain tentang diri sendiri. Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life menyebutkan istilah self-presentation atau presentasi diri dengan impression management atau manajemen kesan. Goffman memperkenalkan manajemen kesan sebagai kebutuhan individu dalam mempresentasikan dirinya sebagai seseorang yang bisa diterima oleh orang lain. Dia menjelaskan bahwa dirinya sebagai penampil atau self as performer bukan semata-mata sebuah produk sosial, tapi juga memiliki dasar motivasi. Misalnya, seseorang mahasiswa memakai kacamata padahal matanya tidak mengalami masalah. Hal ini kemungkinan ia akan melakukan untuk menunjukkan bahwa ia merupakan mahasiswa yang cerdas dikarenakan orang yang berkacamata biasanya memiliki image yang cerdas. Next slide, please. Nah, selanjutnya, Goffman dalam Diaksini 2006 mengajukan syarat-syarat yang diperlukan agar dapat melakukan pengelolaan kesan-kesan dengan baik, yaitu yang pertama ada penampilan muka atau proper front, yaitu perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran kita. Front merupakan seperangkat peralatan yang lengkap yang kita gunakan untuk menampilkan diri. 3 aspek yaitu setting, serangkaian peralatan dan ruang dan benda yang kita gunakan, appearance atau penggunaan petunjuk artifaktual, misalnya pakaian, lencana atribut dan lain-lain, dan manner atau gaya bertingkah laku, misal cara berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada keterlibatan dalam perannya, di mana ketika seseorang memainkan dan menghayati perannya dengan baik. Misalnya seorang mahasiswa yang memainkan peran sebagai agen perubahan yang peka terhadap isu-isu terkini, bijaksana dalam bertindak karena dianggap lebih dewasa, berpikir kritis dengan latar belakang pemahaman teoretis yang memadai, dan sebagainya. Maka orang lain akan melihat dia sebagai mahasiswa yang baik karena menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Selanjutnya ada mewujudkan idealisasi harapan orang lain tentang perannya. Misalnya seorang polisi harus mengetahui tipe perilaku apa yang diharapkan dari orang-orang pada umumnya mengenai peran dan memanfaatkan pengetahuan ini untuk diperhitungkan dalam penampilannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, kadang polisi harus menunjukkan atribut lengkapnya, menunjukkan surat tugas,
membacakan dan menjelaskan pasal-pasal terkait pelanggaran hukum, kemudian menjelaskan proses hukum yang dilalui kepada pelanggar aturan lalu lintas. Proses panjang ini harus ditunjukkan karena masyarakat memiliki harapan yang tinggi bahwa polisi akan menangani kasusnya dengan adil untuk dirinya maupun untuk orang lain yang sama-sama melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang terakhir ada mystification, yaitu adanya pemeliharaan jarak sosial tertentu antara individu atau aktor dengan orang lain. Misalnya polisi yang menjaga jarak dengan pelanggar lalu lintas, tidak boleh terlalu kenal atau akrab supaya tetap terjadi netralitas hubungan dan polisi tersebut tetap menyadari perannya, berlaku adil dan transparan dalam proses tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada presenter pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter kedua. Saya persilahkan. Next slide, please. Baik, akan saya ambil alih. Saya akan membacakan tentang strategi dalam presentasi diri. Yang pertama ada mengambil muka atau menjilat, dengan tujuan supaya dipersepsi oleh orang lain sebagai orang yang menarik atau menggunakan dengan cara memuji, mendengarkan, ramah, melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi orang lain, dan menyesuaikan diri dengan apa yang Dua, ada mengancam atau menakut-nakuti. Untuk menimbulkan rasa takut dan meyakini orang lain bahwa dirinya adalah orang yang berbahaya. Juga ada promosi diri atau self promotion, dengan menggambarkan kekuatan-kekuatan dan prestasi yang dimiliki, melebih-lebihkan kompetensi yang dipunyai, dan supaya orang lain sampai pada kesimpulan dianggap sebagai seseorang yang sombong dan tidak percaya. Yang keempat ada pemberian contoh atau teladan dalam tindakan, prestasi dan sebagainya, yaitu mempresentasikan diri sebagai orang yang jujur, disiplin, baik hati, dan tidak sombong dan dermawan untuk memproyeksikan penghargaannya pada kejujuran dan moralitas. Yang selanjutnya ada permohonan atau supplication, dengan cara memperlihatkan kelemahan atau ketergantungan untuk mendapatkan pertolongan atau simpati. Yang selanjutnya ada hambatan kin, yang digunakan ketika individu merasa egonya terancam karena. Yang selanjutnya ada alignment action, yaitu usaha-usaha individu untuk mendefinisikan perilaku mereka yang nampaknya dilakukan karena sebenarnya bertentangan norma budaya. Dan selanjutnya ada alteraction, yang yaitu menggunakan taktik untuk melaksanakan peran dan identitas pada orang lain, di mana dalam strategi ini kita mendapatkan keuntungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada presenter kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter ketiga. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan diri. Pengungkapan diri merupakan suatu komunikasi verbal mengenai informasi seorang individu yang relevan, pikiran dan perasaan yang disampaikan agar individu-individu lain mengetahui tentang dirinya. Di mana komponen terpenting dalam suatu komunikasi sebenarnya adalah diri. Disebutkan menurut Larry, MC Donald, dan Tiny, diri adalah kelengkapan psikologis yang memungkinkan refleksi diri berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran yang mendasari semua jenis persepsi, kepercayaan, perasaan tentang diri sendiri, serta hal-hal yang dapat mengurangi atau meregulasi tentang perilakunya sendiri. Secara bahasa, diri sendiri atau disclosure diri merupakan keterbukaan atau terbuka. Dengan demikian, self-disclosure atau pengungkapan diri
dapat menjadi penyimpangan diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dalam pengungkapan diri. Yang pertama itu ada besar kelompok, yang seperti kita ketahui besar kelompok itu merupakan suatu pengungkapan diri atau self-disclose jauh lebih banyak terjadi di dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Dengan demikian, dengan pendengar yang lebih sedikit, pengungkapan diri yang dilakukan akan cenderung lebih efektif. Individu yang mengungkapkan diri pun akan meresapi respon para pendengar lebih cermat dibandingkan dengan dua pendengar atau lebih. Yang selanjutnya ada perasaan menyukai. Pengungkapan diri sebenarnya berdasarkan juga kepada kesukaan atau kecintaan terhadap individu lain. Jika menyukai, seseorang akan dengan senang hati melakukan self-disclose. Tetapi jika tidak, cenderung untuk menutupi diri. Hal tersebut disebabkan individu yang kita sukai atau cintai akan besar kemungkinan memberikan dukungan atau saran yang positif. Yang selanjutnya ada efek diadik. Efek diadik merupakan proses pengungkapan diri akan jauh lebih aman dan nyaman ketika masing-masing individu secara bersama-sama atau bergantian melakukan self-disclose. Selain itu, dapat juga memperkuat pengungkapan diri seorang individu. Yang selanjutnya ada kompeten. Faktor kompeten lebih melihat ke pengalaman masing-masing individu. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak cenderung untuk lebih sering melakukan pengungkapan diri ketimbang yang hanya mempunyai sedikit pengalaman. Alasannya karena kepercayaan diri yang lebih besar tentu dimiliki oleh orang yang lebih kompeten. Nah, selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian merupakan individu yang mudah untuk bergaul akan melakukan pengungkapan diri yang lebih sering daripada individu yang kesulitan atau tidak pandai dalam bergaul. Yang selanjutnya ada topik. Topik yaitu seseorang individu tentu lebih tertarik untuk mengungkapkan dirinya mengenai topik-topik yang positif daripada yang negatif. Self-disclose akan semakin kecil kemungkinan terjadi ketika topik yang dibahas adalah topik yang bersifat pribadi dan negatif. Yang selanjutnya dan terakhir ada jenis kelamin, yaitu gender seorang individu sangat mempunyai faktor yang penting dalam pengungkapan diri. Pria pada umumnya kurang terbuka jika dibandingkan dengan wanita. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada presenter ke-5. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada bahaya dalam pengungkapan diri, di mana suatu proses komunikasi, apalagi yang berhubungan dengan penyampaian pesan, sebenarnya pasti memiliki akibat-akibat di dalamnya. Berikut disebutkan beberapa bahaya pengungkapan diri. Yang pertama adalah penolakan pribadi atau sosial. Pengungkapan diri biasanya dilakukan kepada orang-orang yang telah individui percaya. Seseorang melakukan pengungkapan diri pasti merasa bahwa individu lain akan memberikan dukungan pada pengungkapan dirinya. Yang kedua adalah kerugian material. Ada saatnya di mana pengungkapan diri atau self-disclosure dapat mengakibatkan kerugian material. Sebagai contoh, politisi yang pernah memiliki riwayat dirawat oleh psikiater mungkin akan kehilangan dukungan dan dari partai politiknya sendiri, dan masyarakat pun enggan untuk memberikan suara terhadapnya. Yang ketiga yaitu kesulitan intra-pribadi. Dapat terjadi ketika individu tidak mengekspresikan reaksi yang akan diterimanya. Bila mendapati penolakan, tidak ada dukungan, dan rekan-rekan terdekat justru menghindar, maka saat itu juga seorang individu sedang berada dalam kesulitan intra-pribadi. Dan selanjutnya adalah pedoman pengungkapan pribadi. Masing-masing individu harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terkait pengungkapan diri.
Hal ini dikarenakan setiap individu tentu mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda-beda dalam pengungkapan dirinya. Memberikan pedoman dalam self-disclosure sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi pengungkapan diri. Tentunya di balik sebuah pengungkapan diri seorang individu ada motivasi yang terkandung di dalamnya, seperti halnya rasa kepentingan terhadap hubungan, terhadap individu-individu yang terlibat, dan terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah kepatutan pengungkapan diri. Sebelum melakukan pengungkapan diri, individu harus cermat mengamati kondisi lingkungan dan jarak proximity antara pembicara dan pendengar. Jika hubungan yang terjalin sudah sangat dekat, pada umumnya topik yang dibahas akan semakin bersifat pribadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter ke-5. Selanjutnya, saya persilakan untuk presenter ke-6, saya persilakan. Baik, ada stigmatisasi. Stigmatisasi adalah fenomena yang kuat yang terjadi di masyarakat dan terkait erat dengan nilai yang ditempatkan pada beragam identitas sosial. Menurut Chaplin, stigma adalah suatu cacat atau celah pada karakter seseorang. Stigmatisasi adalah kata keterangan yang artinya merupakan noda, menodai. Jadi, perbedaan antara keterangan. Terima kasih, saya kembalikan pada Menteri. Baik, terima kasih kepada presenter ke-6. Saya serahkan kembali lagi pada presenter ke-7. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin melanjutkan pemaparan lagi. Tolong slide berikutnya. Apakah sudah masuk? Government mengidentifikasi sudah. Izin melanjutkan ya. Government mengidentifikasi 3 jenis stigma. Stigma yang pertama ada stigma karakter, stigma yang kedua stigma dominasi atau nafsu yang tidak dapat atau nafsu yang tidak wajar, kepercayaan yang berbahaya dan kaku, dan ketidakjujuran. Ini disimpulkan dari catatan yang diketahui, misalnya gangguan mental, pemenjaraan, kecanduan, alkoholisme, homoseksualitas, pengangguran, upaya bunuh diri, dan perilaku politik yang radikal. Stigma yang kedua, stigma fisik. Stigma fisik mengacu pada cacat fisik tubuh, sedangkan yang ketiga atau identitas kelompok adalah stigma yang berasal dari ras, bangsa, agama tertentu, semua anggota keluarga. Kesamaan dari semua jenis stigma ini adalah bahwa masing-masing memiliki ciri sosiologis yang sama. Seseorang individu mungkin dapat diterima dengan mudah dalam hubungan sosial yang normal, memiliki sifat yang dapat menonjol pada dirinya sendiri saat diperhatikan dan membuat kita yang menemuinya menjauh darinya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.
Dan mohon maaf apabila terdapat kendala ataupun gangguan yang terjadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.